Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfiyah. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas UAS, yaitu ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjabarkan tentang kelompok 1 yang berjudul konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Pendidikan memiliki pengertian, yaitu ada 3 unsur yang membentuk pendidikan, yaitu adanya proses, isi, dan penerima. Kemudian disimpulkan lebih lanjut, yaitu sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam diri manusia serta membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam. Konsep dasar dalam mempelajari agama Islam yaitu ada 4. Yang pertama ada tarbiyah, yang kedua ada at-ta'lim, yang ketiga ada ta'bid, dan yang keempat ada riyadhah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kelompok 2 yang berjudul sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Dasar adalah suatu landasan tempat berpijak atau berpijaknya sesuatu agar dapat berdiri dengan kokoh. Dasar pendidikan Islam berfungsi menjamin pendidikan itu teguh berdiri agar usaha-usaha yang terlingkup di dalam kegiatan pendidikan mempunyai sumber keteguhan. Hasan Langgulung berpendapat bahwa dasar pendidikan Islam terdapat 6 jenis, yaitu historis, sosiologis, ekonomi, politik, administrasi, psikologi, dan filosofis. Sedangkan sumber dasar pendidikan Islam identik dengan ajaran Islam itu dapat kita ambil dari Al-Quran, Sunnah Nabi, seperti hadis, perkataan sahabat, madhab sahabi, kemaslahatan kemasyarakatan, maslahul mursalah, nilai dan administrasi adat, musyawarah, uruf, hasil pemikiran muslim atau ijtihad. Selanjutnya ada kelompok 3 dari judul tujuan pendidikan Islam, pendidikan nasional, dan pendidikan barat, mencakup perbandingan dan perbedaannya. Tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islam dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik muslim, berusaha secara beriringan dalam mengembangkan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan sedangkan pendidikan Islam berlandasan pada Al-Quran, hadis, serta ijtihad, dan Barat berlandasan pada rasio dan kekuatan akal. Selanjutnya ada kelompok 4 yang berjudul sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan jiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Sedangkan pendidikan Islam ditempatkan sebagai identitas ciri-ciri khusus yang tetap berada dalam konteks pendidikan nasional. Antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional di Indonesia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kita lanjut untuk kelompok 5 yang berjudul hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia. Sementara itu, pendidikan Islam adalah pendidikan yang kegiatannya dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Hubungan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional adalah erat satu sama lain. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kelompok 6 yang berjudul pendidik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik yang ideal merupakan pendidik yang berada saat bersamaan siap menjadi peserta didik
Dengan kata lain, menyelam sambil minum air yaitu bukan hanya bertugas untuk mengajar tetapi juga belajar dari setiap kejadian yang terjadi. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak akan melaksanakan tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Ia adalah orang yang belajar untuk menemukan ilmu, karena dalam Islam diyakini. Kita lanjut ke kelompok 7, asas-asas dan batasan pendidikan Islam. Asas pendidikan Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Batas-batas artinya yang menjadi ruang lingkup, yang menjadi landasan, dasar-dasar maupun batasan, serta sumber dari pendidikan Islam. Seperti halnya dengan Islam yang menjadi pokok sumber hukumnya, maka itu pula lah yang menjadi batasan dari ilmu pendidikan Islam. Adapun batasan-batasan pendidikan Islam tersebut di antaranya adalah Quran, As-Sunnah, dan serta ijtihad. Selanjutnya ada kelompok 8 dengan pendekatan strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik letak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Sedangkan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dan dibentuk, kegiatan nyata dan praktis. Dan teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu metode secara spesifik. Pendekatan metode pendidikan Islam mulai pendekatan agamis, pendekatan biologis, pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis. Beberapa strategi belajar mengajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diturunkan ke dalam beberapa metode, seperti pemberian contoh teladan, memberi nasihat, pembinaan, ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sedangkan teknik mengajar dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran tanya jawab, pembelajaran demonstrasi, pembelajaran diskusi, dan pembelajaran karya wisata. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 9 dengan tema komponen media dan pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Komponen media pendidikan Islam ialah peserta didik, pendidik, evaluasi, semua ini untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru. Sedangkan media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam, media pembelajaran dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, seperti media cetak dan media rancangan, media visual, audio, dan audiovisual. Kurikulum pendidikan Islam meliputi 3 masalah yang sangat penting, yaitu masalah keimanan, akidah, masalah keislaman yaitu syariah, dan masalah ihsan yaitu akhlak. Kita lanjut ke kelompok 10 mengenai pengembangan materi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu evaluasi diri sendiri dan evaluasi terhadap orang lain, yaitu peserta didik. Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengetahui objek letak ukur pengetahuan. Sedangkan pengembangan pembelajaran dapat berubah-ubah seiring berjalannya periode dan memiliki bahan ajar yang luas dan bermacam-macam rencana. Oke, kita masuk ke kelompok 11. Tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri. Dalam pendidikan Islam, bentuk tanggung jawab terbagi menjadi beberapa
beberapa, yaitu tanggung jawab iman, tanggung jawab pendidikan akhlak, tanggung jawab pendidikan jasmani, tanggung jawab pendidikan akal, dan tanggung jawab pendidikan rohani, dan tanggung jawab pendidikan sosial. Sedangkan penanggung jawab yang paling besar dalam hal ini adalah orang tua, yang mana anak paling banyak dan mengenal pertama kali di rumah. Baru setelah itu, penanggung jawab kedua yaitu adalah guru saat di sekolah. Penanggung jawab selanjutnya adalah masyarakat agar menjadikan lingkungan yang sangat baik. Dan yang terakhir, penanggung jawabnya adalah diri sendiri, karena jika semua sudah diupayakan kepada yang lain, maka penanggung jawab yang terakhir yaitu adalah milik diri kita sendiri. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 12 dengan sistem pendidikan Islam di Indonesia dan permasalahannya. Sistem pendidikan Islam berarti cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dalam melaksanakan usaha pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Permasalahan sistem pendidikan Islam di Indonesia salah satunya dikarenakan oleh terjadinya penyempitan terhadap pemahaman pendidikan Islam yang hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrawi yang terpisah dengan kehidupan duniawi atau aspek kehidupan rohani yang terpisah dari kehidupan jasmani. Selanjutnya ada kelompok 13 yaitu periode pendidikan Islam. Secara sederhana, sejarah pendidikan Islam dapat memberikan nilai kegunaan secara umum dan akademis. Kegunaan secara umum sebagai unsur keteladanan, kecerminan, perbandingan, dan perbaikan keadaan. Kegunaan secara akademis secara pendidikan Islam diharapkan dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam sejak lahirnya pendidikan hingga sekarang, serta memiliki nilai positif terhadap perubahan dan pembaruan sistem pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam dapat dikelompokkan dalam 3 fase, yaitu fase pertama, sejarah pendidikan Islam klasik dimulai dari lahirnya Islam sampai berakhirnya dinasti Bani Abbasiyah. Fase kedua, sejarah pendidikan Islam pertengahan terbentuknya 3 kerajaan Islam besar. Fase ketiga, sejarah pendidikan Islam modern yakni masa pembaruan Islam. Selanjutnya ada kelompok 14 yang pendidikan Islam di era revolusi industri dan di era merdeka belajar. Pendidikan Islam terutama di Indonesia telah memasuki babak baru, yaitu berhadapan dengan gelombang teknologi yaitu yang begitu besar. Pada dasarnya pendidikan Islam di Indonesia memiliki sifat terbuka atas segala macam bentuk pembaruan. Begitupun teknologi yang datang belakangan dalam beragam wajahnya. Meskipun sempat di awal berjumpanya mengalami sedikit hambatan atas proses negosiasi pada taraf prinsipnya, hanya saja keterbukaan dan prinsip para pembaharu muslim telah memberikan sedikit dorongan atas perubahan tersebut. Pendidikan Islam di Indonesia telah menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan transformasi paradigma saintifik memasuki ruang pendidikan Islam hingga saat ini terbentuknya memasuki pendidikan Islam yang hingga saat ini pembentuknya format ideal pendidikan Islam dengan memanfaatkan kekuatan teknologi terus mengalami proses pengembangannya. Oke, insya Allah cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.